HP mana? Sudah ke sana. Langsung kembali ya. Mau nih so tahu dah buronan sini udah sabunyi. iPhone yang mana? Jangan ada. Mau nih so tahu dia mau. Sudah. Kenapa kini apa? Seorang pria aparatur sipil negara berinisial CM 38 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu 13 Desember. Dari hasil pemeriksaan awal, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan sejumlah luka yang diduga akibat benda tajam. Polisi juga mendalami hilangnya sepeda motor dan handphone milik korban yang diduga terkait dengan motif kejahatan. Saat ini terduga pelaku pembunuhan telah berhasil diringkus oleh tim Delta Polresta Manado untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Ferdi. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih. Dapat saya laporkan benar yang disampaikan barusan bahwa di kota Manado terjadi pembunuhan. Dugaan pembunuhan kasus ini terjadi pada tanggal 13 Desember, tepatnya di perumahan yang berada di Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kronologi kejadian ini di mana pada hari Sabtu, korbannya ini bernama Jimmy Mamahit, ya, ditemukan tewas dengan bersimbah darah di rumah miliknya yang ada di Perum, Kecamatan Mapangit. Kronologinya, korban pertama kali ditemukan oleh saudaranya yang berinisial FT, di mana FT ini pada hari Jumat mencoba menghubungi korban, Pak Jimmy. Jimmy ini adalah seorang ASN di Pemkot Manado yang mencoba menghubungi pada hari Jumat, tetapi beberapa kali menghubungi nomor korban ini tidak aktif, sehingga dari kecurigaan ada terjadi sesuatu kepada korban, sehingga saudaranya tersebut mendatangi rumah korban. Tetapi ketika sampai di lokasi atau di rumah korban, saksi menemukan korban sudah tewas dengan bersimbah darah, jatuh di lantai dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Jadi kronologi singkatnya kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, rekan Ferdi, kemudian bagaimana proses evakuasi korban dari lokasi kejadian hingga dibawa ke rumah sakit untuk keperluan autopsi? Oke, setelah saksi mendapati korban sudah meninggal dunia, saksi langsung menghubungi warga setempat dan menghubungi pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek terdekat, dan juga dari Polsek langsung menghubungi tim Inafis dari Polresta Manado. Nah, dari tim Polresta Manado yang piket, itu anggota tim Resmob Delta, langsung datang ke lokasi kejadian dan meminta keterangan warga, serta langsung menggunakan mobil dari Polresta Manado mengevakuasi jenazah korban ini ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Seperti itu. Baik, rekan Ferdi, kemudian bagaimana hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Oke, dari olah TKP pihak kepolisian, untuk sementara barang bukti yang diamankan yaitu salah satu alat yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban, yaitu berupa pisau dapur, dan juga ada ulekan cabai menggunakan yang biasa dipakai oleh orang ibu rumah tangga di dapur, yaitu jenisnya kayu. Dan juga dari hasil penyelidikan juga barang bukti seperti motor korban dan juga HP korban juga ini sudah hilang di lokasi terjadinya pembunuhan tersebut. Nanti ketika dilakukan pengejaran, pelaku ditangkap, baru diamankan barang bukti tersebut berupa handphone korban dan juga motor dari korban. Seperti itu. Baik, rekan Ferdi, bisa dilaporkan bagaimana perkembangan terbaru penyelidikan terkait motif pembunuhan yang masih didalami polisi? Oke, untuk motif dari pelaku sendiri menghabisi nyawa korban, untuk penyelidikan awal dari pengakuan korban, ini pengakuan pelaku maksudnya ini
pelaku sakit hati kepada korban karena ada sejumlah janji yang sempat disampaikan oleh korban sebelum meninggal, yaitu meminta pelaku ini melakukan pekerjaan, yaitu mengecat rumah korban, tetapi ketika pelaku sudah melakukan apa yang dijanjikan korban ini tidak sesuai. Yang sebelumnya dijanjikan upahnya sekitar 500.000, ini hanya dibayar sekitar 200.000. Sehingga inilah yang menjadi motif awal pengakuan pelaku melakukan aksi nekat ini, yaitu menghabisi nyawa korban. Untuk motif yang lain, ada yang berkembang karena memang ada transaksi lain dan lain sebagainya. Terungkap bahwa memang pelaku menyukai sesama jenis. Ini tentunya masih dalam pengembangan pihak kepolisian, karena beredar di luar sana pelaku menghabisi nyawa korban ini karena ada motif lain, tetapi ini tentunya masih dalam pendalaman pihak kepolisian, yaitu Unit Reskrim Polresta Manado. Demikian, Pak. Baik, rekan Ferdi, kemudian bagaimana proses penangkapan pelaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah pelaku sempat melakukan perlawanan saat diamankan? Oke. Proses penangkapan pelaku ini terjadi 1/24 jam. Ketika peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tim Resmo Polresta Manado, tim gabungan, mereka melakukan pengejaran lewat pengumpulan bucket di lokasi, di mana pelaku ini melarikan diri ke Minahasa Tenggara, tepatnya di Desa Melomper, Minahasa Tenggara. Ia bersembunyi di rumah pacarnya yang ada di desa tersebut. Nah, anggota mendapatkan informasi sehingga langsung menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan di rumah tersebut. Pada saat penangkapan sebenarnya tidak ada perlawanan dari pelaku, tetapi ketika satu barang bukti sepeda motor korban yang pelaku titipkan di rumah temannya ini mau diambil, pelaku berusaha melarikan diri, sehingga polisi melakukan tembakan di bagian kaki dan berhasil melumpuhkan pelaku. Setelah dilakukan penembakan di bagian kaki, pelaku langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, kemudian langsung dibawa ke Polresta Manado untuk dimintai atau diinterogasi lebih lanjut. Baik, rekan Ferdi, kemudian bagaimana langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Oke, Kasatreskrim Polresta Manado, Kompol Muhammad Isral mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihaknya masih mendalami kasus ini, tetapi tentunya pihaknya menegaskan bahwa perbuatan pelakunya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tentunya masyarakat diminta untuk mempercayai penanganan dari pihak kepolisian dalam kasus ini. Tentunya akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk dilempahkan ke depannya seperti apa, karena mengingat pelaku juga ini masih bisa dikatakan masih di bawah umur, karena pelaku saat ini berumur 17 tahun. Sehingga tentunya proses hukum ini akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dari pihak kejaksaan. Seperti itu. Baik, rekan Ferdi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Cari Adi. Itu motor gimana? Iya, sudah motor. HP mana? Sudah kesana. Langsung kembali ya? Mau nih so tau dah buronan sini udah sambunyi. iPhone yang mana? Nggak ada. Mau nih so tahu dia mau. Sudah. Mana kok ini apa? Mana kok ini apa? Bagian apa? Iyo, terus so tahu di kita cerita betul aja. Mana bagian apa? Bilang jo, terus tahu bagian apa? Mana buang tong piambe. Bagian apa? Dodo tuh. Bagian apa? Di belakang kulkas toh? Nggak ada sisip di belakang kulkas toh tuh Dodo tuh? Cuma Dodo tuh nggak pakai. Oke. Angel Karya. Sudah Pak Des. Baju mana yang DP? Baju yang dia pakai mana? Baju yang dia pakai handphone. Bebe handphone. Bebe pakai teh. Iya, siap. Itu motor. Jangan jangan bikin muka-muka aneh-aneh angko Pak.
Tunggu, agak sini. Siapa kopi nama? Siapa? Faril. Oke, jalan, sana. Itu karu. Hah? Periksa semua lu Katin. DP baju-baju apa semua mana? Fix semua. Handphone apa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.